Tabe, Berimba Kareba Komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejari Donggala menahan seorang tersangka dugaan korupsi program dana bansos di Desa Siweli. Warga Palu kini bisa menikmati bus trans menuju pusat kota dan lokasi strategis. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang di banggai laut. Kejaksaan Negeri Donggala menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek bantuan sosial gerakan cepat pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Desa Siweli, Kabupaten Donggala tahun 2023. Tersangka diketahui berinisial AHS dan berperan sebagai kontraktor pengadaan kambing dalam program Gercep tersebut. Sebelum ditahan, tersangka AHS menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Donggala hingga Jumat sore. Setelah itu, tersangka digiring keluar dengan posisi tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan. Ia langsung digiring ke mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa menuju rumah tahanan Palu. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Donggala, Ikram, mengatakan penahanan AHS berdasarkan hasil pemeriksaan tim Kejari yang dikuatkan dengan adanya temuan dan barang bukti. Tersangka ditahan mulai tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2024 di rumah tahanan kelas 2 Palu. Sebelum ditahan, penyidik Kejaksaan Negeri Donggala melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan tersangka. Tim penyidik kemudian mengambil kesimpulan menetapkan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka dengan inisial HS, di mana HS ini selaku salah satu supplier bantuan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor print 74-P2.2.9-SD.2/924 tertanggal hari ini juga 20 September 2024 dan surat perintah penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang nomor print 76-P2 tanggal 20 September 2024. Sebelumnya, penyidik Kejari Donggala juga telah menahan Kepala Desa Siweli yang juga terkait dengan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial gerakan cepat yang telah merugikan negara sebesar 300 juta rupiah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Puluhan warga Kota Palu antusias mencoba menumpangi bus trans yang melakukan uji coba keliling Kota Palu. Pada 26 bus yang disiapkan pemerintah daerah untuk melayani warga yang membutuhkan alat transportasi darat menuju pusat kota maupun sejumlah lokasi strategis. Kehadiran bus tersebut diharapkan bisa membantu warga karena harga lebih murah dan nyaman. Bus-bus tersebut nantinya akan melayani 4 koridor. Koridor pertama melayani rute Pantoloan menuju pusat kota. Koridor kedua dari Balai Kota menuju Pasar Impres Manonda. Koridor ketiga dari pusat kota menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Serta koridor keempat dari Bandara Sis Al Jufri menuju Terminal Tipo. Bus ini rencananya beroperasi secara resmi pada 1 Oktober 2024 mendatang. Selama masa uji coba Oktober hingga Desember belum dikenakan biaya alias gratis. Tarif bus baru akan dikenakan sebesar Rp5.000 per awal Januari 2025 mendatang. Untuk memaksimalkan pelayanan bus Trans Palu, pemerintah daerah berencana membangun 54 halte. Hadirnya bus rapid transit alias BRT diharapkan bisa memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan yang terjadi terutama saat hari kerja. Untuk 3 bulan pertama gratis ya. Jadi mulai bulan Oktober sampai dengan Desember akhir kita gratis. Nanti akan starting mulai Januari. Jumlah halte 54.
yang direncanakan atau yang sudah? Kenapa? Ya, kalau sudah pasti direncanakan. Karena kan saya sudah sampaikan bahwa pengerjaan nanti akan mulai dilakukan ya. Karena yang sekarang kan kita masih hanya memasang signboard gitu, signboard halte, signboard bus stop gitu. Tapi insya Allah ya, sebagai informasi saya sampaikan tadi, moga-moga kita akan mendapatkan CSR dari beberapa mitra usaha pemerintah ya. Nanti dari CSR itu nanti akan kita bangunkan halte-halte yang layak gitu. Sangat membantu bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa yang mungkin rumahnya jarak dari rumahnya ke kampus itu lumayan jauh. Jadi ini menurutku sangat efisien dan juga memudahkan masyarakat. Sangat excited ya. Isi fasilitas di dalam fasilitasnya ini sangat menurut saya sudah sangat bagus karena sebelumnya di Kota Palu belum ada bis seperti ini. Warga berterima kasih dan senang bisa menikmati bus Trans Palu tersebut. Apalagi warga mendapatkan layanan secara gratis selama 3 bulan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pihak kepolisian Resort Poso memusnahkan lebih 200 gram narkotika jenis sabu-sabu Jumat siang. Barang haram tersebut merupakan hasil tangkapan selama beberapa bulan terakhir. Polisi juga menangkap 5 pelaku dan yang terlibat dalam kasus tersebut. Pemusnahan ratusan gram sabu-sabu tersebut dilakukan di Aula Andi Sapa Sudirman, Mapolres Poso. Sabu-sabu di blender hingga mencair dan kemudian dibuang ke toilet. Kapolres Poso, Ajun Komisaris Besar Polisi, Arthur Samea Putih, mengatakan ratusan gram sabu-sabu yang dimusnahkan tersebut merupakan bagian dari lebih 400 gram sabu-sabu yang diamankan sejak Januari hingga September 2024. Polisi juga menangkap 33 orang yang terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Yang kami musnahkan hari ini sejumlah kurang lebih 200 gram lebih. Namun secara umum dari periode bulan Januari sampai bulan September ini kita berhasil mengungkap dan menangkap 17 tersangka. Kami ulangi 17 LP, kemudian 33 tersangka dan total 429,33 gram barang bukti yang keseluruhnya adalah sabu-sabu. Pemusnahan sabu-sabu tersebut sebagai bukti keseriusan aparat Polres Poso dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Poso. Polisi juga terus melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan, baik kepada pelajar maupun masyarakat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.